Salam sepak bola. Sesuai janji kita hadir di Bola Bung Binder karena Persib menang lawan Persija. Selamat ya buat Persib gitu. Jadi congratulations, kita datang lagi ya teman-teman. Terus kita tadi seneng sekali. Full matchnya kita nonton. Wah, seru sekali ya Jos ya. Apalagi udah gol di menit-menit pertama itu gila. Gila sekali. Terus namanya terus tenaganya bagus banget ya. Iya. Kenceng Terus gitu mainnya. Persija sama Persib dua-duanya mainnya bagus banget ya. Bagus. Very fun seru, match, seru matchnya. sekali ya matchnya. Seneng sekali. Terus orang Persib juga itu full ya stadiumnya ya kan? Iya, full itu. Full kaos. Bener-bener atmosfernya bagus banget. Terus pertama kali kayak gini lihatnya full stadium ya gitu. Kalau ada match kayak kan matchnya kan bukan final atau apa ya kan, matchnya masih lanjutin lagi kan. Iya, masih liga. Liga kan, tapi seru sekali ya. Terus selamat. Ini kok Bung Binder diem aja ya. Oh, tapi dia netral. Kita kan fan Persib, jadi kita datang luan. Terus dia lagi diem. Iya, gak apa-apa. Omong aja kalian. Kan menang Persibnya. Ini memang momen kalian untuk ngomong. Silakan ke viewers kita. Jadi saya tidak mau ganggu dulu teman-teman. Silakan, Just bisa kasih analisa. Kemudian Ibu Negara juga bisa kasih analisa. Silakan. Enggak, tapi kita sama-sama bisa. Bangnya bisa analisa. Bisa juga. Tapi kita tengah-tengah ikutan aja juga. Kan Okay. Kita mau sampai duduk terus. Oke, gitu. duduk terus. Waduh, iya dong. nih. Kalau pertama kita ngomong, kita punya omongannya udah habis. Oke, udah habis. Oke, jadi mau saya juga yang ngomong. Iya. Oke, ini jadi untuk sementara ini karena Persib menang, jadi Triple B dikuasai juga oleh dua bobotoh yang memang cinta dengan Persib Bandung dan selalu menonton pertandingan Persib Bandung. Bahkan selain juga teman-teman yang biasa mengirimkan request, Bung Binder buat dong konten Persib. Mereka yang lebih dulu sudah minta saya buat, ya kan? Jadi saya juga gak bisa mengatakan tidak, apalagi kepada Ibu Negara yang menjaga rumah dan juga tentunya ini lebih bahaya lagi. Ini adalah top boy ya. Baik sekali ini anak. Oke, so kalian apa yang kalian mau sampaikan tentang kemenangan Persib? Gimana tadi kalian melihat kemenangan Persib sebelum nanti saya kasih analisanya? Coba Jas. Waktu Beckham Putra pertama cetak gol udah tenang. Kita berdua udah tenang ya kan. Tenang sekali dan gitu. Dan golnya juga bagus itu. Sebetulnya kan udah crossing. Terus kiranya diintercept oleh pemain Persija kan. Tapi ternyata salah passing, terus ada Beckham Putra di belakang, terus shooting gol. Itu mah senang sekali ya. Tapi kita udah jadi udah harusnya banyak ya golnya. Kalau tadi pikir 2-3 ada golnya. Tipis, jadi masih deg-degan. Iya, deg-degan. Karena juga baru menit ketiga itu kan Beckham cetak gol kan. Terus lihat yang waktu itu ya injek ya kan. Itu seru sekali ya kan, injek gitu. Gak boleh itu sebetulnya. Tapi gak boleh. Gak boleh juga. Tahu gak? Itu ada pakunya loh. Paku ada di bawahnya. Enggak, itu memang sepatunya udah beda sekarang. Ada juga yang nggak pakai pull juga. Tapi gitu. tetap sakit diinjak, iya. Kan? Kasihan ya kan. Tetap sakit, iya. Terus karena itu dia dapat kartu merah juga kan, itu pasti ada efeknya juga. Iya benar. Jadi timnya berapa ya? Jadi satunya keluar 10 ada mainnya ya kan. Tapi gak apa-apa, tapi Persib kan gak mau ada yang lawan. Kayaknya Persibnya itu ya kayak Bung suka bilang kan parking bus ya. Parking gunung, kayaknya gunung yang kita suka lihat gitu, gunung. Iya, memang itu taktiknya dari Boyan Hodak. Pokoknya harus main defensif setelah unggul. Memang itu beresiko. Saya selalu cerita juga kepada viewers tadi, Just juga deg-degan kenapa bertahan ya, itu memang strategi dari Boyan Hodak, tapi mereka main counter attack. Jadi kalau parkir bis itu ya mereka hanya defend tapi bola dibuang terus, tapi ini Persib coba counter, tapi kan beberapa kali kita lihat end passingnya juga nggak akurat dan juga ada beberapa kali dapat chance Persib gak bisa cetak gol. Oke, sekarang bisa saya mulai? Boleh. Oke. Tadi kalian kan udah apa? Kita omong juga. Gak apa-apa, boleh. Kalau ingat ya. Iya, boleh ingat-ingat. Kalau kalian mau ngomong boleh. Jadi gak masalah. Ini karena dua boboto ini memang lagi senang, jadi gak boleh saya ganggu. Mereka sudah pesan makanan tapi gak pesan untuk saya, gak apa-apa. Karena netral. Udah gituin aja. Oke.
Jadi ini menarik teman-teman, sesuai dengan prediksi saya, ya kan? Prediksi saya kan Jas, 5-5, 4-5. Betul. Kemungkinan pertandingan berjalan ketat dan tidak tertutup kemungkinan pertandingan berakhir dengan hasil imbang karena hampir juga. Persija cetak gol. Jadi Persija juga tidak bermain jelek. Persija juga dari segi ball possession persentasenya tinggi, tapi ya memang di pertandingan sore hari ini kita lihat performa dari Teja Pakualam lagi on fire. Bener. So many saves yang dia lakukan. Dia sampai save back to back itu. Nah, yang back to back yang 2 itu save yang dia lakukan. Iya. Dari Van Basten Souza dan juga dari Axel dari jarak dekat. Jadi dalam hal ini sebetulnya dua tim ini bermain dengan cara yang berbeda. Kalau taktik dari Boyan Hodak main dulu tempo tinggi dan kebetulan Persib bisa cetak gol di menit-menit awal dari Beckham Putra. Setelah cetak gol langsung mereka retreat. Jadi mereka main lebih defensif, main middle and low block kombinasi. Tapi Persija memang seperti biasa main attack. Jadi cukup berani juga Mauricio Souza meminta para pemainnya itu main attack. Dan mereka memang menguasai jalannya pertandingan dengan ball possession. Tapi ball possession itu tidak begitu efektif ketika mereka tidak mudah menciptakan banyak peluang yang berbahaya. Nah dari Persib masalahnya ketika Tom Hye sudah memberikan bola kepada Bergwijn atau juga Beckham, and passingnya ke pemain lain itu memang tidak sempurna. Sehingga Persib tidak bisa menciptakan banyak peluang. Tapi dengan kemenangan sore hari ini Jas, Persib adalah satu-satunya tim sejauh ini setelah 17 pertandingan karena kita sudah menyelesaikan putaran pertama dari Super League musim ini. Persib selalu menang di kandang mereka, yaitu ketika mereka bermain di Stadion GBLA, yaitu dari 8 kali pertandingan Persib selalu meraih kemenangan dengan 100% rekor. Dan satu-satunya tim yang hanya kemasukan 1 gol sejauh ini ketika bermain di kandang sendiri, yaitu ketika Persib menang atas Borneo FC dengan skor 3-1. Selain itu juga Persib adalah tim yang paling sedikit kebobolan, yaitu baru 11 gol. Karena juga memang Teja Pakualam adalah satu-satunya penjaga gawang yang bisa mencatat 9 clean sheet sejauh ini dari 15 pertandingan yang dia tampil. Untuk Persib Bandung 15 atau 16 ya, yang dia tampil saya sudah lupa juga. Jadi ya ini adalah sebuah catatan yang impresif bagi Persib karena Persib musim ini banyak sekali perubahan. Iya betul. Iya kan begitu banyak pemain baru, begitu banyak pemain lama yang keluar. Semuanya baru kan? Iya, hampir semuanya baru, tapi pelatihnya masih sama. Betul. Sama, itu ya kan? itu yang master Teamworknya itu ya. Iya. Teamworknya bagus. Teamworknya bagus karena strategi dari pelatihnya Boyan Hodak. Iya benar. Iya kan? Terus Karena saya lihat Bung, kok Persija bisa tampar-tampar ya itu 2 kali loh. tampar apa? Oh enggak, itu refleks-refleks. Kadang-kadang kan mereka juga Kenapa? mainnya Kayak kan keras. marah gitu. Ya mereka juga kan emosi. Ini pertandingan yang keras kan sebenarnya kan. Iya, benar. Nah maka itu sayang juga Tubarau itu terpancing. Nah tapi saya jelasin dulu jalannya pertandingan. Jadi ini menarik ketika Persib bermain high tempo dulu. Nah di sini kita melihat bahwa Donitri yang memang bermain agak tinggi. Jadi Persija main dengan formasi 3 center back, 3-4-3. Karena mereka coba untuk menguatkan defense. Persib bermain dengan 4-2-3-1. Nah, saya kasih tahu starting lineup dulu ya. Nah, ini penting juga Jas kita ceritain starting lineup. Nah, dari sini Teja Pakualam, Kakang Rudianto, Patricio, Julio Cesar, Dewangga. Ada Reinders dan McLeod sebagai double pivot. Ada Tom Hye, ada Beckham Putra, ada Bergwijn dan juga William Barros. William Barros dimainkan sebagai striker palsu. Bagus permainannya walaupun dia tidak mendapatkan peluang dari open play. 1 peluang itu kalau nggak salah dari corner ya, yang off target. Dari Persija tadi sudah saya jelaskan 3 center back, Rido, Thales, dan juga Jordi Amat. Di depannya ada Van Basten Souza, Hanif Syabandi, Tubarau, dan Donitri. Donitri bagus, tapi Tubarau ini kurang ya. Kemudian di depannya Maxwell, Axel, dan Alano. Masalah dari Persija bahwa Alano di lock terutama di babak kedua. Alano hanya bisa 1 kali memberikan umpan di babak kedua itu dari set piece, yang itu double save dari Teja. Betul. Babak pertama dia memang lebih leluasa karena Dewangga agak kewalahan mengawal dia, walaupun Dewangga tidak buruk juga mengawal dia. Oke, jadi ketika Persib itu main tempo tinggi seperti yang saya jelaskan, mereka akan main tempo tinggi dulu. Dan mereka kebetulan berhasil mencetak gol lebih awal, menit ke-5 ya ternyata ya, 5 atau 4 dari Beckham. Itu sebetulnya bukan umpan yang berbahaya masuk ke dalam kotak penalti dari Bergwijn yang menang sprint. Dari Donitri sudah di cover oleh Rizky Ridho dan juga Bruno, tapi Bruno itu justru menghalau bola yang mengarah langsung kepada Beckham Putra, padahal dia sudah cover Beckham, dan itu yang membuat Rizky Ridho kaget dan Jordi Amat juga terlambat untuk recover position. Dan Beckham bagusnya bagi Persib bisa melakukan finishing yang sempurna. Ini gol yang dibutuhkan Persib untuk langsung mereka bermain dengan sistem Boyan Hodak. Jadi sistem Boyan Hodak selalu meminta para pemain pokoknya bertahan kalau sudah unggul. Buat para pemain tim lawan itu frustasi. Maka itu kita lihat para pemain Persija cukup banyak juga
terlibat duel-duel yang keras dengan para pemain Persib. Jadi cukup banyak kartu kuning juga yang dikeluarkan nih. Ada Alano yang saya pikir beruntung juga mendapatkan kartu kuning karena gerakan off the ball yang dilakukan setelah dia ditekan oleh Dewangga. Walaupun sempat ada juga VAR cek atau memang nggak dicek dari VAR, saya nggak ngerti. Tom Hay juga sampai mendapatkan kartu kuning. Dan bahkan saya melihat Beckham pun beruntung tidak mendapatkan kartu kuning di menit-menit awal yang dia angkat kaki agak tinggi. Jadi harus hati-hati juga nih Beckham kadang-kadang. Dia pemain yang sangat baik dari segi performa. Tapi jika dia kadang-kadang tidak bisa kontrol permainannya, ya karena itu yang bisa membuat dia juga mendapatkan kartu merah. Dia harus hati-hati. Karena kita tahu bahwa Beckham ini sebelumnya juga mendapatkan 2 kartu kuning lawan Dewa United, kemudian dia mendapatkan kartu merah. Jadi harus hati-hati, itu yang saya katakan, yang bisa menggagalkan Persib meraih kemenangan jika para pemainnya itu melakukan kesalahan. Nah, tapi kemudian Beckham menjadi game winner dalam match ini dan permainannya cukup baik walaupun beberapa kali dia tidak bisa memberikan end passing yang sempurna. Di babak kedua, Dewangga ditarik keluar karena itu yang saya katakan tadi, kewalahan. Frans Boutros ketika masuk dia kunci itu Alano. Jadi tampaknya dikantongin itu Alano. Di kantongnya Frans Boutros. Iya kan? Nah, udah gak bisa bergerak itu Alano. Nah, tapi yang sangat disayangkan bagi Persija, Bruno, itu sebetulnya pelanggaran yang gak perlu dia lakukan. Karena Beckham hanya bertabrakan dengan Bruno Tubarao. Tapi gerakan susulan dari Bruno itu yang salah kan? Yang dia injak kaki dari Beckham. Nah, itu jelas adalah red card. Sehingga wasit tidak ragu-ragu memberikan dia red card. Tapi setelah itu, Persib tidak keluar menyerang. Kenapa? Karena itulah strategi dari Boyan. Tetap kita main defensif tapi counter. Nah, di babak kedua ini baru counter dari Persib beberapa kali berhasil karena Persib sebetulnya lebih banyak menciptakan peluang yang berbahaya itu di babak kedua. Kalau babak pertama Persija mendapatkan peluang emas dari Maxwell tapi save dari Teja dengan kakinya tuh. Ya kan luar biasa. Bagus sekali. Save-nya banyak banget. Iya, save-nya banyak banget. Itu kalau gol dari Maxwell bisa beda cerita itu. Dan kemudian shooting dari Alano yang terkena tiang, ada header dari Thales juga yang off target. Persib hanya mendapatkan 2 peluang di first half. Satu Beckham gol, satu lagi Beckham yang off target dari jarak jauh. Tapi di babak kedua lebih banyak peluang. Meskipun tetap mengandalkan counters. Tapi kita tahu Persija yang sebetulnya hampir menyamakan kedudukan, itu double save dari Teja. Kemudian Julio Cesar hampir mencetak gol dari free kick Tom Hay. Tom Hay bermain sangat baik. Walaupun emosional juga ya, dia mulai merasakan lah pertandingan yang antara rival ya, yaitu Persib versus Persija, high tension game ini pertandingan. Ramon seperti biasa sering miss chances, dia mendapatkan 2 peluang. Satu yang dia shooting bisa di save, satu lagi dia terlalu jauh mendorong bola, kemudian ternyata melanggar Eduardo juga. Adam Alis bahkan sudah mendapatkan peluang untuk mencetak gol ketika dia bisa merebut bola dari passing yang coba dilakukan oleh Van Basten Souza. Tapi di sana juga dia gagal mencetak gol. Jadi sebetulnya dari segi peluang, kedua tim ini punya peluang yang sama. Tapi memang dari segi taktik, mereka bermain dengan cara yang berbeda. Jadi saya pikir bagi Boyan Hodak, dia fokus bagaimana timnya bisa mendapatkan 3 poin setelah gagal melawan Persik Kediri, mendapatkan 3 poin karena kebobolan di detik-detik terakhir jalannya pertandingan. Jadi sangat penting bagi Boyan Hodak untuk bisa membawa timnya kembali ke posisi puncak walaupun kita masih di pertengahan musim. Tapi sangat penting karena ketika timnya sudah berada di puncak dan punya mentalitas juara, itu yang diharapkan bahwa Persib bisa finish menjadi juara. Tapi tidak akan mudah karena Persija juga saya melihat walaupun kalah tidak bermain buruk sama sekali. Cuma itu dia, kartu merah yang diterima oleh Bruno juga mengacaukan permainan mereka walaupun mereka masih dominan. Tapi beberapa kali mereka kecolongan dari counter attack. Dan saya melihat beberapa pergantian pemain dilakukan oleh Boyan juga ini cukup baik, dan juga oleh Mauricio Souza, karena Mauricio Souza sangat berani juga memainkan pemain-pemain ofensif semua. Witan, ada juga bahkan kemudian Gustavo yang dimainkan kan jelang pertandingan berakhir. Dan ternyata ini juga pertandingan perpisahan bagi Federico Barbajas. Iya, betul. Udah, this is last match for him. Dia hanya masuk 2-3 menit terakhir untuk merasakan atmosfer, dan sepertinya dia akan balik ke Italia setelah pertandingan ini karena transfer window sudah dibuka. Jadi saya pikir ya persaingan di Super League musim ini sangat ketat dengan Persib sementara ini berada di peringkat nomor 1 dengan 38 poin. Borneo 37 poin, selisih 1 poin. Dengan Persija yang berada di peringkat nomor 3 juga cuma selisih 3 poin, tipis juga dengan Malut United yang berada di peringkat nomor 4 juga selisih 4 poin. Dengan Persita yang berada di peringkat nomor 5 juga selisih 7 poin. Ini belum berakhir persaingan. Apapun masih bisa terjadi. Satu saja kekalahan bagi tim-tim yang berada di papan atas bisa langsung mengubah persaingan di papan atas. Persib next match-nya melawan PSBS Biak walaupun bermain di kandang sendiri, tapi saya pikir tidak boleh menganggap remeh PSBS Biak. Persija Jakarta, kemudian ini belum buka nih, kacau nih kayaknya, terlalu banyak yang kirim message nih Jas.
Nah, kita lihat Persija Jakarta melawan Madura United yang seharusnya mereka bisa menang walaupun tidak mudah, dan Borneo FC yang mulai kehabisan bensin melawan Persis Solo away. Biasa tim yang mudah degradasi akan mainnya gila. Maluku United melawan Persik Kediri, ya walaupun Persik kita tahu adalah tim yang berada di luar zona papan atas, tetap gak bisa diremehkan. Jadi saya pikir musim ini akan sangat seru. Jas, kalau bagi Jas, man of the match-nya siapa dari pertandingan sore hari ini? Menurut saya sih tim Persib semuanya bagus. Tapi kalau menurut saya Teja Pakual. Teja ya? Teja. Iya, Oke. Teja Kalau bagus. dia gak ini apa save bisa gol. Iya, Ada karena Persija juga Bagus bagus sekali juga, kan, kita bagus. gak bisa bilang kalau lawan timnya kita bilang oh enggak ini, tapi kalau Persib sama Persija dua-duanya mainnya bagus sekali gitu. Bagus. Kuat. Jadi seru. Iya. Lihatnya seru. Kadang-kadang satu timnya lemah jadi Agak naikin dikit biar apa kedengeran. namanya nggak lihatnya seru gitu matchnya kan. Ya Kalau- oke, tapi kalau prediksi saya yang udah benar, apa yang saya dapat ini hari? Kenapa kalian pesan makan untuk kalian? Nanti bisa pesan lagi. Bisa lagi, oke kita Kan pesan bukan lagi. tutup semuanya, masih buka. Iya betul, tapi yang paling penting juga teman-teman, ya kan kita bisa menikmati jalannya pertandingan dengan tertib. Tadi kita lihat para supporter Persib tertib, walaupun kemudian ya setelah pertandingan selesai ada friksi di antara para pemain, karena ini memang adalah pertandingan tensi tinggi. Tapi saya pikir ya sekarang kita akan melihat bagaimana para pemain Persib bisa mempertahankan posisi puncak, dan bagaimana Persija bisa nanti coba untuk meraih posisi puncak, dan juga Borneo FC dan tentunya Maluku United. Jadi sampai di sini saja analisa yang bisa saya berikan, dan tentunya dengan dua bobotoh yang malam hari ini mungkin akan tidur Terus telat. saya mau ngomong sedikit. Oke, boleh. Terima kasih ya. Ini kan channel juga Yu yang buat. Enggak. Jadi ini channel Bola Bung Binder yang suruh saya buat adalah istri saya. Ini jujur saya katakan Makasih, sekarang. makasih. Ya memang benar kan, dia yang suruh buat, padahal saya nggak mau buat awalnya. Tapi Desember 2019 dia bilang kamu harus buat biar kamu ada channel, biar kamu bisa bicara. Awalnya Jas sering tampil sama saya, tapi kemudian Jas pikir udah biar saya yang siaran, nanti pasti dia akan lagi. datang lagi. Ya, tapi karena jangan cuma ada- bahas Persib, lain timnas nanti, Ya, timnas sudah ada siap, pelatih baru iya. juga loh. Siap. Oke, apa yang Yu mau ngomong? Tadi kok lupa. 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 Gak Tadi apa-apa, Yu mau ingat ngomong dulu gitu. apa Yu mau ngomong soal apa? Enggak tadi mau ngomong gitu. Enggak, Maksudnya harusnya ini kan kita udah tampil nih untuk konten Persib. Ayo Iya. dong teman-teman Pesanan, pesanan. bikin 1 juta views di konten Coba ini. bisa Gak bakal kalian bisa, gitu? gak mungkin, Bung, 1 juta Bung views. suka tadi Enggak. bilang, oh enggak bisa. Gak akan bisa 1 juta Kita views. bilang, Ai sama Jaskaran bilang kalau kita request teman-teman bagikan dong video kita. Coba videonya viral gitu. Jadi bisa 1 juta. Oke, jadi teman-teman sampai di sini saja kita tutup, dan saya harapkan teman-teman yang merupakan fans dari Persib dan juga Persija, walaupun ya kita tahu kalian adalah rival, tapi tetap setelah pertandingan selesai ya tetap semangat bagi fans Persija karena kompetisi masih panjang. Bagi Persib tetap kalian juga semangat untuk bisa melihat tim kalian berjuang agar bisa menjadi juara untuk ketiga kalinya. Kita tunggu apakah Persib bisa melakukan itu, tapi perjalanan masih jauh, dan jangan lupa Persib juga nanti akan fokus di kompetisi antar klub Asia ASEAN 2. Kalau ketemu Ronaldo seru tuh nanti Wah, Jas, di final. seru Oke, kita tutup sekarang, ayo dong 3-3 dong. Iya. No hate, No hate, no politics, No No politics. only football. Only football. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Bye.